Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak hebat, pelajar SMK Konsentrasi Keahlian Agribisnis Perikanan Air Tawar dimanapun kalian berada. Selamat berjumpa dalam video pembelajaran materi belajar jenis-jenis pakan alami. Video pembelajaran ini merupakan video penunjang dalam proses pembelajaran pada mata pelajaran Agribisnis Perikanan Air Tawar fase F kelas 11 SMK Konsentrasi Keahlian Agribisnis Perikanan Air Tawar. Bersama saya, Muhammad Supriyatno. Pada video pembelajaran ini, kita akan membahas tentang pokok bahasan pada elemen produksi pakan alami dan pakan buatan pada mapel agribisnis perikanan air tawar. Adapun capaian pembelajaran yang ingin dicapai dalam video pembelajaran ini yaitu pada akhir fase F, peserta didik mampu mengidentifikasi jenis-jenis pakan alami. Sedangkan tujuan pembelajaran adalah setelah mempelajari tayangan video pembelajaran ini, peserta didik diharapkan mampu menjelaskan dan mengelompokkan jenis-jenis pakan alami. Nah, anak-anak hebat, untuk lebih lengkapnya mari kita belajar bersama dan menyaksikan hingga akhir tayangan video pembelajaran ini. Perlu kita ketahui bahwa pakan dalam budidaya ikan merupakan sumber energi yang mampu menunjang pertumbuhan dan perkembangan ikan. Ketersediaan pakan memberikan pengaruh yang sangat besar bagi kelangsungan hidup ikan. Pakan yang digunakan secara umum terdiri dari pakan alami dan pakan buatan. Pada video pembelajaran kali ini, kita hanya akan membahas tentang jenis-jenis pakan alami bagi ikan. Pakan alami merupakan pakan yang berasal dari alam dan memiliki peranan yang sangat penting sebagai dasar pemenuhan gizi dan nutrisi bagi awal kehidupan larva ikan. Secara alami, jenis pakan alami tersedia di lingkungan hidup ikan seperti di sungai, di danau, maupun di kolam. Penggunaan pakan alami dalam budidaya ikan dapat mengurangi biaya produksi, mengurangi polusi lingkungan, dan meningkatkan produktivitas ikan. Namun, pengelolaan pakan alami baik secara kualitas maupun kuantitas masih cukup sulit, sehingga membutuhkan pengaturan dan manajemen yang baik agar dapat memperoleh hasil yang optimal. Pakan alami memiliki kelebihan yaitu 1. Memiliki kandungan gizi dan nutrisi yang tinggi. 2. Toleran terhadap perubahan lingkungan. 3. Memiliki laju reproduksi yang tinggi. 4. Memiliki sifat autolisis. 5. Memiliki pergerakan yang lambat sehingga menarik perhatian ikan. 6. Memiliki tingkat pencemaran kualitas air yang rendah. 7. Harga relatif murah dan dapat diproduksi secara massal. 8. Mudah dicerna oleh ikan karena memiliki dinding sel yang tipis. 9. Berukuran yang kecil sehingga sesuai dengan ukuran bukaan mulut ikan. Dan yang terakhir, 10. Serta dapat merangsang masa reproduksi ikan. Sedangkan pakan alami juga memiliki kekurangan, yaitu 1. Kandungan nutrisi tidak selengkap pakan buatan. 2. Memiliki penanganan yang rumit dalam hal perawatan dan pemeliharaannya. 3. Proses reproduksi relatif lama dan rumit. 4. Mengalami kematian. 5. Dapat membawa dan menularkan penyakit. Dan yang terakhir, 6. Dapat menjadi kompetitor bagi ikan. Anak-anak hebat, dalam budidaya ikan, kita harus memilih jenis pakan alami yang tepat. Untuk menentukan jenis pakan alami apa yang tepat bagi ikan, kita perlu mempertimbangkan syarat-syarat penggunaan pakan alami. Adapun syarat-syarat penggunaan pakan alami sebagai berikut. 1. Memiliki laju perkembangbiakan dan toleransi terhadap lingkungan yang tinggi. 2. Mudah dibudidayakan atau diproduksi secara massal. 3. Memiliki sel padat dan dinding sel tipis sehingga mudah dicerna. 4. Memiliki pergerakan yang lambat dan menarik perhatian ikan. 5. Memiliki bentuk dan ukuran yang sesuai bukaan mulut ikan. 6. Memiliki kandungan nutrisi yang lengkap dan tidak beracun. Selanjutnya, kita akan mempelajari tentang jenis-jenis pakan alami. Jenis-jenis pakan alami yang dibudidayakan untuk memenuhi kebutuhan pakan ikan dan umum dijumpai di alam bebas
dikelompokkan ke dalam 3 jenis, yaitu fitoplankton, zooplankton, dan bentos. Fitoplankton merupakan jenis biota air berupa tumbuhan berukuran kecil, terdiri dari satu sel atau beberapa sel yang hidup melayang-layang mengikuti pergerakan air. Fitoplankton tergolong sebagai organisme autotrof yang membangun tubuhnya dengan mengubah unsur-unsur anorganik menjadi zat organik dengan memanfaatkan energi karbon dari CO2 dan bantuan sinar matahari melalui proses fotosintesis. Fitoplankton dibagi ke dalam 3 kelas, yaitu kelas Chlorophyceae, kelas Bacillariophyceae, dan kelas Cyanophyceae. Jenis-jenis fitoplankton yang umum dibudidayakan secara massal dan diberikan kepada ikan adalah Chlorella sp, Tetraselmis sp, Skenesdemus sp, Skelentonema costatum, dan Spirulina sp. Jenis-jenis fitoplankton yang umum dibudidayakan secara massal dan diberikan kepada ikan adalah Chlorella sp, Tetraselmis sp, Skenedesmus sp, Skeletonema costatum, dan Spirulina sp. Zooplankton merupakan plankton yang bersifat hewani, yang hidup terapung di perairan, berenang aktif, dan dapat melakukan migrasi vertikal ke berbagai lapisan air dikarenakan memiliki alat gerak berupa flagel, silia, atau kaki renang. Zooplankton merupakan hewan heterotrof dan diklasifikasikan sebagai produsen sekunder yang tidak dapat membuat makanan sendiri dan bergantung pada produk fotosintesis dari fitoplankton sebagai sumber makanan alaminya. Jenis-jenis zooplankton yang umum dibudidayakan secara massal dan diberikan kepada ikan adalah jenis rotifer, yaitu Brachiosaurus sp, jenis Branchiopoda, yaitu Artemia salina, jenis Cladocera, yaitu Moina sp dan Daphnia sp, jenis Infusoria, yaitu Paramecium sp. Bentos adalah makhluk hidup yang dapat ditemukan di dasar air atau sedimen dasar perairan. Berdasarkan ukurannya, bentos dikategorikan menjadi 3, yaitu mikrobentos, melobentos, dan makrobentos. Bentos memiliki fungsi yang cukup penting di dalam perairan, yaitu melakukan proses daur ulang bahan organik, membantu mineralisasi, bagian dari rantai makanan, dan menjadi indikator pencemaran. Jenis-jenis bentos yang umum dibudidayakan secara massal dan diberikan kepada ikan adalah cacing sutra atau Tubivac sp, cacing darah atau Chironomus sp. Nah, anak-anak hebat, demikianlah video pembelajaran tentang jenis-jenis pakan alami. Selanjutnya, untuk kegiatan refleksi, kalian ditugaskan untuk membuat ringkasan tentang jenis-jenis pakan alami dari tayangan video pembelajaran ini. Semoga pembahasan melalui video pembelajaran ini bermanfaat untuk kita semua. Selamat belajar dan sukses selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.